seolah-olah mengikuti jati diri Qusairiyah, tidak mencari jati dirinya sendiri. Sebagai bentuk protes saya akan membakar kitab ini. Coba stop bang, sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Mukminin, mukminat, muslimin, muslimat rahimakumullah. Kali ini yang akan diangkat berkaitan dengan pembakaran Al-Quran. Jadi ada Al-Quran dibakar, kemudian ada komentar dari Sani Oye, kemungkinan yang melakukan itu adalah Wahabi. Ya, itu karena apa? Menurut saya karena kebencian kepada Wahabi, sehingga semua yang datang dari pikiran-pikiran buruknya itu dianggap dari Wahabi itu. Ketika seseorang dituntut kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, itu memang perintah Nabi, dan itu adalah statement Nabi sendiri. Taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Termasuk alaikum bi sunnati wa sunnatil hulafa'ir rasidin al-mahdiyyin min ba'di abdu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ila akhir hadis. Nah, itu yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi. Namun demikian, asarus sahabat juga menjadi pegangan dari umat Islam. Asarus sahabat dari kalangan tabi'in juga iya. Jika mengangkat berkaitan dengan salafi yang mengerak hujan caci maki itu dari kelompok-kelompok Anda, justru orang yang paling banyak referensinya dibandingkan Anda gitu. Kalau jelas sekali apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab misalnya, itu tak segan-segan mengutip perkataan Ibnu Katsir, mengutip perkataan Ibnu Taimiyah, mengutip perkataan Ibnu Qayyim, mengutip perkataan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, dan seterusnya. Justru kalau seorang muslim berpikir atau positive thinking itu tidak mudah menjustis bahwasanya yang melakukan itu adalah Wahabi. Negara seperti di Indonesia ini
itu perlu kecermatan tersendiri. Karena isu-isu Wahabi ini juga bisa menjadi kendaraan orang-orang yang memang bertujuan merusak istilah Wahabi tersebut dengan melahirkan sosok-sosok yang seolah-olah Wahabi. Kalau melihat pernyataan Salman misalnya, apa yang menjadi pegangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan pengikutnya sampai detik ini, itu dari kalangan ulama salafus saleh, tidak meninggalkan 4 mazhab dan sebagainya. Hanya perbedaannya, kalau salafi itu murni melakukan cek terhadap kitab-kitab yang dibaca melalui referensi-referensi hadis tersebut. Jadi ada pembanding, dijadikan pembanding saja kitab-kitab tersebut untuk memastikan bahwa memang ini menjadi pembicaraan ulama atau tidak itu. Jadi tidak benar kalau misalnya ada Salafi itu membakar kitab tafsir Ibnu Katsir, membakar risalah Al-Qusairiyah dan sebagainya. Itu banyak rekayasanya dibandingkan kenyataannya gitu menurut saya. Dan bisa tertuduh dari siapa saja, kayak parodi anti Wahabi itu yang dilakukan oleh kelompok Aswaja ya, bikin semacam parodi, yaitu ada seorang ulama Wahabi, seolah-olah Wahabi dibuat kayak film itu. Wahabi dia memposisikan diri atau dia sebagai aktor atau artis pemain ya, yang figurannya itu sebagai Wahabi gitu. Kemudian ada kiai NU dan sebagainya, seolah-olah yang NU itu bijak. Sebenarnya ini menurut saya juga bagian dari orang-orang Anda sendiri yang bikin parodi. Bisa saja itu adalah orang-orang Anda yang seperti itu gitu. Itu sekedar buat kalau mau main tuduh-tuduhan seperti itu. Sudah banyak parodi-parodi yang dibuat oleh kelompok-kelompok Aswaja untuk menjelek-jelekkan Wahabi. Jadi bisa saja itu adalah orang-orang Aswaja sendiri yang bikin seperti itu, menampilkan sosok-sosok seolah-olah Wahabi gitu. Jadi mungkin suatu saat akan terbongkar siapa sebenarnya itu. Jadi jangan dulu menjustis sebelum mengetahui dengan pasti. Bila hanya katanya-katanya, nanti seperti parodi yang Wahabi memukul Aswaja itu dalam debat. Itu kan salah satu cara yang paling zalim yang dilakukan oleh Aswaja terhadap Wahabi itu. Ini dari saya, Zulkarnain El Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.